wabarakatuh. Selamat sore. Ada yang nggak kenal saya? Saya temannya Bu Tukija itu. Kalau makan totong di tempatnya Bu Tukija, kalau tidur tempatnya Bu Tati. Sebagian besarnya teman-teman saya. Pak Rifanto ini kenal sejak saya pertama kali ke sini tahun 99 pertama kali. Pak Yus tahun 99, kemudian ya ini semua banyak nih teman kuliah ini. Banyak teman. Jadi gini, saya udah nulis buku dan bikin film ya, Toro ya, soal kampung laut ya. Aktornya Bu Tukija, Bu Tati nih banyak jadi aktornya di sini. Jadi tahun 42 Mas, itu ada pemetaan. Petanya Pak Rifanto punya. Ada ya. Ada. 39. Peta tahun 39. Itu itu petanya belum ada masih laut semua di sini. Belum ada tanah-tanah yang menempel gitu. Belum ada tanah-tanah yang nempel Mas. Jadi pure itu laut gitu ya, sisanya itu yang darat itu ya ujung alam, sepotong daratan gitu ya. Klaces itu baru dimulai masuk orang tahun 71 Pak Camat. Kemudian Panikel, kemudian ujung gagak gitu. Klaces belakangan baru berkembang belakangan ini setelah mulai banyak sedimentasinya mulai luar biasa. Artinya memang kedudukan dari lembaga-lembaga seperti kehutanan itu tidak punya dasar klaimnya dia, gitu. Tidak punya dasar klaim karena memang dia nggak ada hutan dulu, memang laut gitu. Nah, sebelum jauh saya mau jelasin satu persatu ya kenapa mereka punya klaim. Kan ini konflik klaim dari 3 institusi ya. Satu institusi Departemen Hukum dan HAM, kedua Perhutani, yang ketiga yang kita ini ya. Kita gini, di dalam undang-undang kita warisan Belanda itu hukum tanah dibagi 2. Hukum tanah hutan dan hukum tanah di luar hutan. Ya. Yang di luar hutan itu kewenangannya BPN. Ya. BPN kewenangannya Badan Pertanahan Nasional. Bukan Kementerian Dalam Negeri, tapi BPN. Oke. Zaman dulu BPN itu nginduk di Kementerian Dalam Negeri. Nah, karena itu orang sering bilang itu Depdagri itu. Tapi mulai tahun 80-an kan udah dipisah menjadi Badan Pertanahan sendiri. Ya, clear ya? Itu untuk non-hutan. Nah, untuk hutan itu ada di dalam kewenangannya Kementerian Kehutanan dengan undang-undang yang berbeda. Yaitu undang-undang kalau dulu 5 tahun 67, sekarang 41 tahun 99. Ya, jadi hutan dan non-hutan itu dikasih batas yang tegas. Gitu ya. Jadi tidak bisa kalau dari non-hutan pindah ke hutan, itu tidak bisa. Begitu pula dari hutan mau pindah ke non-hutan itu ada prosedurnya yang sangat rumit. Nah, untuk bisa dinyatakan ini untuk berkaitan dengan perhutani dulu ya. Saya pelan-pelan ya supaya ngerti ya. Besok nek debat dalam perhutani ben sampean ngerti iki juga pusing karo perhutani kuwi. Ya. Untuk dinyatakan menjadi kawasan hutan itu ada 4 tahap. 1, penunjukan. Jadi kawasannya ditunjuk sih. Itu harus ada SK penunjukan, ya. Kedua, harus ada tata batas. Ini pojok kanan, pojok ini, pojok kanan, pojok ini gitu. Harus ada tata batasnya. Ya. Yang ketiga, harus ada pemetaan, harus ada petanya. Jangan bilang klaim itu punyaku, petanya nggak pernah dikasih gitu. Baru yang terakhir penetapan. 4 tahap itu penunjukan, tata batas, pemetaan, penetapan. Itu namanya 4 tahap pengukuhan kawasan hutan. Ya, jadi aja dia mesti lagi ditunjuk, tapi aja ngomong kuwi pengukuhan terus ditetapkan kawasan hutan belum gitu. Ya, nanti kalau di Badan Perhutani bilang gitu, Pak sampai udah sampai tahap mana gitu. Khusus untuk hutan Jawa berbeda dengan hutan di luar Jawa. Hutan di Jawa itu ada 4 prosedur ini dan dia ada ketentuan gini. Kalau dulu dinyatakan sebagai kawasan hutan, maka dengan serta-merta sekarang diklaim sebagai kawasan hutan. Itu yang mau kita kritik di dalam undang-undang yang judicial review-nya orang teman-teman ini, karena nggak bisa tiba-tiba dari zaman kolonial sekarang masih kawasan hutan.
zaman kolonial ditetapkan jadi kawasan hutan, sekarang kawasan hutan kan, sekarang juga masih kawasan hutan. Kalau gitu merdekanya kapan? Nah itu makanya di judicial review, digugat di Mahkamah Konstitusi gitu ya. Nah persoalannya kalau kampung laut saya yakin bilhak gitu ya, penunjukan pun belum dilakukan. Karena dulu belum ada hutan. Jadi kalau toh Undang-Undang 5 tahun 69 Junto itu berhubungan dengan Undang-Undang nomor 41 tahun 99 pasal peralihan tentang kawasan hutan yang dulu ditetapkan di zaman kolonial, ditunjuk atau tetapkan zaman kolonial dengan serta-merta sekarang menjadi kawasan hutan, itu tidak berlaku bagi kampung laut. Kenapa? Karena dulu bukan hutan gitu. Dulu air. Jadi nanti kalau ketemu sama perhutani tanya